Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Banyak yang pesimis dengan ending chapter 263 di mana Hana Angel memberikan serangan Jacob Slater pada Sukuna. Yap, banyak yang pesimis kalau Sukuna masih akan selamat di chapter 264 dan Sukuna Kaisen akan terus berlanjut. Tentu saja masih banyak alasan Sukuna bisa selamat, mulai dari Binding Vow, beberapa senjata Sukuna yang masih belum digunakan, dan yang paling mungkin terjadi adalah sesuatu mengganggu atau menghalangi Sukuna sehingga dia bisa selamat. Yap, ini adalah ketiga kalinya Sukuna dibakar Jacob Slater Angel. Pertama saat baru pindah ke tubuh Megumi, Sukuna langsung dibakar Jacob Slater Angel sampai ampun-ampun. Tapi Hanakurusu malah menghentikan Jacob Slater Angel karena melihat Sukuna menggunakan tubuh Megumi untuk menipu Hana yang bucin kepada Megumi. Walhasil Hana gagal dan hampir mati di tangan Sukuna. Dan untung saja ada teknik Takaba dan Amai yang kebetulan ada di bawah untuk menyelamatkannya. Di Jacob Slater kedua, Sukuna dibakar Yuta Okotsu hingga seluruh objek kutukan dia yang menempel pada tubuh Megumi gosong. Dari sini Yuji berhasil menemui jiwa Megumi dengan tinjunya yang memang sama sekali tidak terhalang oleh jiwa dari objek kutukan Sukuna yang terbakar. Namun ya, setelah susah payah ditemui, Megumi malah menolak untuk diselamatkan. Walhasil jiwa Sukuna kembali pada objek kutukan dia dan memberikan World Dismantle pada Yuta yang akhirnya membuat tubuh Yuta sekarat dan dipaksa berpindah ke tubuh Gojo. Dan ya, ini adalah kesempatan ketiga atau mungkin kesempatan terakhir dari Jacob Slater, yaitu kali ini dibalik setelah Sukuna diajari Yuji dengan dismantle pemisah jiwa sampai memuntahkan jarinya. Angel membakar Sukuna dengan Jacob Slater. Jadi kalau sebelumnya objek kutukan Sukuna dimatikan dulu, baru Yuji mencapai jiwa Megumi untuk menariknya. Kali ini Yuji memotong jiwa Megumi dan Sukuna, barulah Angel membakar alias mematikan objek kutukan Sukuna. Berhasil atau tidak itu urusan Gegak Utami, tapi di video kali ini Abdikos hanya akan membahas bagaimana seandainya Jacob Slater Angel kali ini berhasil. Apa yang akan terjadi? Berikut teori dari Abdikos, check it bro. Pertama, objek kutukan Sukuna akan hangus dan hanya tersisa tubuh Megumi. Yap, inilah ending dari Raja Kutukan, yaitu objek kutukan yang berupa tubuh 4 lengan Sukuna akan hilang dari tubuh Megumi karena terbakar hingga hangus. Ini sejalan dengan kekuatan Jacob Slater Angel, yaitu menghapus kutukan atau lebih tepatnya mengelupas suatu kutukan, entah itu kutukan apapun, baik itu roh kutukan, objek kutukan, atau teknik kutukan. Ingat, sebelumnya Jacob Slater gagal karena Hanakurusu yang tertipu dan Megumi yang menolak diselamatkan. Kali ini sepertinya kedua alasan tersebut sudah tidak ada, yaitu Hana sudah mengikhlaskan sepenuhnya untuk membakar objek kutukan Sukuna dan Yuji sudah mempunyai Binding Vow Dismantle yang memotong jiwa Sukuna dan jiwa Megumi. Jadi ya, pada akhirnya objek kutukan Sukuna akan terpisah dari tubuh Megumi. Apa yang akan terjadi pada Megumi setelahnya akan Abdikos bahas di akhir video. Tapi yang jelas Sukuna akan berakhir dan musnah di teori pertama ini. Walaupun teori ini bisa saja terjadi, tapi sepertinya ini teori paling mustahil saat ini, mengingat peran Sukuna masih dibutuhkan setidaknya sampai seluruh kekuatan Sukuna ditunjukkan atau sampai ada plot twist yang menggantikan Sukuna sebagai last boss. Kedua, Sukuna akan merubah dirinya menjadi objek kutukan. Yap, seperti yang kita tahu, Sukuna punya ilmu Kenjaku, yaitu merubah dirinya sendiri menjadi objek kutukan, atau lebih tepatnya menanamkan jiwanya pada sebuah objek kutukan. Yang paling tampak adalah jari Sukuna. Yap, bagaimana kalau sebelum dibakar dengan Jacob Slater, Sukuna memuntahkan jarinya sendiri yang berisi kekuatan 19 jari dan 1 mumi. Jadi Jacob Slater hanya membakar objek kosong Sukuna yang menempel di tubuh Megumi. Pertanyaannya, kalau Sukuna sudah memuntahkan jarinya, apa yang akan terjadi berikutnya? Mengingat jari tersebut tidak bisa dihancurkan jika tidak berinkarnasi di tubuh seseorang. Setidaknya ada 3 pilihan. Pertama, jari Sukuna akan kembali disegel sebagai objek kutukan dan tidak akan diinkarnasi lagi ke tubuh seseorang. Kedua, Uraume akan secara ajaib muncul untuk memakan jari tersebut. Tapi ya, hal ini agak mustahil mengingat kesempatan untuk menjadi wadah Sukuna adalah 1:1 juta. Jadi ya, kalau Shiorihime alias Uraume juga bisa menjadi wadah Sukuna, maka kesempatan untuk menjadi wadah Sukuna bukan 1:1 juta, tapi pasaran. Jadi ya, kalau begitu apa yang akan terjadi dengan jari Sukuna? Kita masuk ke teori ketiga.
Ketiga, Yuji akan kembali memakan jari Sukuna. Yap, daripada membuat pemakan jari Sukuna menjadi pasaran, menurut Abdikos lebih baik mengembalikan takdir Yuji sebagai wadah Sukuna. Yap, secara mengejutkan, di JJK Exhibition diungkap kalau konsep awal Jujutsu Kaisen adalah Megumi menjadi MC. Dia adalah sosok bocah yatim piatu yang ditinggal mati kedua orang tuanya, hingga secara tidak sengaja Megumi memakan jari Sukuna dan menjadi makhluk iblis bertanduk. Sementara Yuji adalah supporting karakter yang menjadi sahabat Megumi. Tapi ya, konsep tersebut diubah Gege Akutami karena kalau diperhatikan sekilas mirip kisah Naruto dan Asta Black Clover. Jadi dibuatlah Yuji yang memakan jari Sukuna. Yuji memakan jari Sukuna adalah pertaruhan besar yang dibuat Gege Akutami. Jika sampai manga Jujutsu Kaisen tidak populer setelah Yuji memakan jari Sukuna, maka Gege akan membuat Yuji mati permanen sebagai tragedi dan kemungkinan akan mengembalikan peran MC pada Megumi. Karena memang peran jari Sukuna sebagai pondasi cerita tidak akan hilang hanya dengan kematian Yuji. Tapi ya, pertaruhan Gege Akutami ternyata malah sukses besar, di mana konsep Yuji memakan jari Sukuna sangat diminati oleh para penggemar dan membuat Jujutsu Kaisen menjadi luar biasa populer. Tapi ya, Gege tidak membuang konsep awal cerita Jujutsu Kaisen untuk membuat Megumi menjadi wadah Sukuna kelak. Dan menurut Abdikos, sepertinya sudah cukup cerita Sukuna di tubuh Megumi, dan sekaranglah waktu yang tepat untuk mengembalikan Sukuna ke tubuh Yuji. Keempat, Megumi akan jadi sinting setelah dipisahkan dari objek kutukan Sukuna. Seperti yang Abdikos jelaskan di video pembahasan chapter 263, memisahkan Megumi sepertinya adalah strategi mutlak para penyihir, karena Megumi adalah satu-satunya pemimpin dari 3 klan besar yang masih hidup, atau setidaknya masih berpihak pada para penyihir. Jadi ya, menyelamatkan Megumi diharapkan akan menjaga dunia Jujutsu tetap waras, karena Megumi bisa menggunakan kekuasaannya untuk mulai menyatukan 3 klan besar, termasuk memperbaiki hubungan baik dengan Gojo. Bahkan bisa saja Megumi merekomendasikan Naruto Shikamo menjadi pemimpin klan untuk menggantikan pemimpin boneka yang telah dipasang Kenjaku setelah membunuh ayah Naruto Shikamo, sehingga Jujutsu Kaisen akan punya happy ending. Tapi ya, ini Gege Akutami menghancurkan harapan fans yang ingin happy ending. Sepertinya adalah hal menarik yang patut dicoba. Ya, bagaimana kalau setelah dipisahkan dari Sukuna, yang tersisa dari Megumi bukanlah dirinya yang dahulu, melainkan Megumi yang berubah menjadi karakter sinting. Kita tahu kalau Megumi punya masalah mental, mengingat dia adalah anak Toji yang juga punya masalah mental. Megumi dan Toji baru sembuh ketika ada seseorang yang dia sayangi berada di dekatnya, dimana dalam kasus Toji adalah ibu Megumi dan dalam kasus Megumi adalah Sumiki. Tapi ya, saat ini Sumiki sudah mati di tangan Megumi. Jiwa Megumi juga berkali-kali diumpankan Sukuna pada Unlimited Void Gojo. Dan terakhir, berbagai macam kejahatan Sukuna dilakukan dengan tubuh Megumi. Ya, bagaimana kalau hal-hal ini akan membuat Megumi jadi sinting dan bukannya menyelesaikan masalah dunia Jujutsu, dia malah menggabungkan Tengen untuk menghancurkan dunia yang kejam terhadap dirinya. Jangan lupa kalau Gege Akutami saat ini memposisikan Megumi sebagai Eren. Dan ya, bagaimana kalau ending Jujutsu Kaisen bukan happy tapi dark, di mana manga diakhiri dengan Megumi sinting yang menjadi monster Tengen dan mulai menghancurkan Jepang. Selanjutnya kisah dilanjutkan menjadi movie atau menjadi manga baru yang bukan berjudul Jujutsu Kaisen namun tetap berhubungan dengan ending Jujutsu Kaisen. Ya, bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan hal tersebut? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos, salam Mi.